Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Effector Mechanism of T-Cell Mediated Immunity atau Effector Cell TCD4+. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Safradila Amrina Rosyada, kemudian Elohim Michael Lim, Muhammad Tariq Farizi, Arni Nazira, dan Fani Priscilla. Untuk outline yang akan kami bawakan terdiri atas 5 hal. Yang pertama adalah definisi CD4 plus T-cell, lalu ada CD4 plus T-cell activation, lalu ada diferensiasi TH1 cell, kemudian ada diferensiasi TH2 cell, dan yang terakhir diferensiasi TH17 cell. Sel T efektor CD4 plus merupakan salah satu efektor yang dihasilkan dari diferensiasi sel T. Sel T efektor CD4 plus memiliki fungsi untuk merekrut dan mengaktifkan fagosit yang akan menghancurkan mikroba. Ciri utama dari sel T efektor CD4 plus adalah memberikan respon terhadap sel MHC2. Sel T efektor CD4 plus mendapatkan sinyal untuk meninggalkan limfoid, kemudian masuk ke sirkulasi menuju tempat yang terinfeksi. CD4 plus memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai subtipe yang berbeda, seperti sel T helper 1 atau TH1, sel T helper 2 atau TH2, dan sel T helper 17 atau TH17. Perlindungan kekebalan oleh sel TCD4 plus yang memproduksi sitokin berkorelasi dengan produksi beberapa sitosin terkait, dengan sel yang memproduksi IFNC, faktor nekrosis, TNF, dan IL-2. Untuk berikutnya adalah CD4 plus T-cell activation, di mana aktivasi sel T CD4 plus memerlukan 3 langkah utama. Yang pertama, infeksi antigen presenting oleh MHC2, di mana pada proses ini APCS di permukaan sel akan menelan antigen secara fagositosis, kemudian mengalami antigen processing dan berubah menjadi fragmen peptida, kemudian berikatan secara kompleks dengan MHC2 dan akan dipresentasikan di permukaan sel. Kemudian, sel bermigrasi dari tempat infeksi menuju kelenjar getah bening dan kompleks peptida MHC2 dikenali oleh reseptor sel T. Kemudian yang kedua adalah aktivasi CD4+, di mana aktivasi CD4+ ini memerlukan 2 sinyal dapat dilihat pada gambar. Sinyal pertama yaitu reseptor sel T berupa TCR akan mengenali antigen yang dibawa oleh MHC2. Kemudian, koreseptor CD4 akan mengikat situs pengenalan di MHC2 yaitu di domain beta 2. Kemudian memerlukan sinyal yang kedua yaitu kostimulasi, di mana terjadi pengikatan pasangan kostimulator yaitu kelompok sitokin CD28 pada sel T dengan B7 pada APCS. Kemudian sel T yang teraktivasi akan mensintesis dan mensekresikan sitokin interleukin 2 untuk masuk mencari akses terhadap sitokin aukin dan berikatan dengan reseptor spesifiknya pada sel T yang sama. Kemudian, langkah ketiga adalah proliferasi dan diferensiasi, di mana sel T CD4+ akan mengalami proliferasi membentuk sel efektor CD4+ dan berkembang menjadi sel T helper. Kemudian dapat juga berdiferensiasi menjadi sel T memori CD4+ dan akan bereplikasi menjadi sel T efektor dan sel T memori yang lebih banyak lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai diferensiasi sel CD4+. Sel CD4+ memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai subtipe yang berbeda, seperti sel T helper 1, T helper 2, dan T helper 17. Diferensiasi dari sel CD4+ dipicu oleh sinyal aktivasi dari kompleks MHC antigen oleh reseptor sel T serta zat sitokin yang dilepaskan oleh sel dendritik. Adapun perbedaan dari subtipe sel T helper dipengaruhi oleh perbedaan sifat dan jenis sitokin itu sendiri. Sebagai contoh, interleukin 2 dan STAT4 akan memicu diferensiasi sel CD4+ menjadi sel T helper 1. Sedangkan interleukin 4 dan STAT6 akan memicu diferensiasi sel CD4+ menjadi sel T helper 2. Adapun waktu yang diperlukan untuk diferensiasi tersebut adalah sekitar 4-5 hari. Sel T helper 1 atau TH1.
Sel T helper 1 memiliki fungsi pokok sebagai sel pembantu dalam sistem imun intraseluler, terutama yang memerlukan mekanisme fagositosis. Sitokin yang disekresikan sel T helper 1 terdiri atas interferon gamma yang berperan dalam aktivasi makrofag, kemudian interleukin 2 yang berperan dalam aktivasi sel sitotoksik, serta limfotoksin dan tumor necrosis factor yang berperan dalam aktivasi neutrofil. Selanjutnya, reaksi yang terlibat pada TH1 yaitu sel T cluster diferensiasi 4 naif setelah dipresentasi antigen oleh sel dendritik dan sinyal tambahan dari lingkungan mikro akan berkembang menjadi sel prekursor TFH atau TH1 yang bersamaan mengekspresikan BCL6 dan Tibet yang diekspresikan secara kompetitif. Dengan adanya sinyal TFH, sel prekursor TFH atau TH1 berdiferensiasi menjadi sel TFH yang bersama-sama mengekspresikan faktor transkripsi utama yaitu BCL6 dan Tibet, reseptor kemokin yaitu CXCR5 dan CXCR3, dan molekul PD1 dan ICOS. Sebaliknya, sel prekursor TFH atau TH1 yang berdiferensiasi menjadi sel TH1 sebagai respon terhadap sinyal TH1 mengekspresikan faktor transkripsi TH1 kanonik, BLIM1, Tibet, dan BCL6, reseptor kemokin yaitu CXCR3, dan reseptor IL2 yaitu IL2R alpha. Pembahasan selanjutnya yaitu sel T helper 2 atau TH2. Sel T helper 2 memiliki fungsi pokok sebagai sel pembantu dalam mengembalikan respon imun terhadap parasit ekstraseluler. Sitokin yang disekresikan sel T helper 2 terdiri atas interleukin 4, 5, 10, dan 13. Interleukin 4 berperan dalam aktivasi dan maturasi sel limfosit B agar mampu memproduksi imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, dan antibodi imunoglobulin E. Kemudian interleukin 5 berperan dalam mengaktifasi eosinofil. Sedangkan interleukin 10 dan interleukin 13 berperan untuk mengurangi efek inflamasi yang disebabkan oleh aktivitas fagositik makrofag. Baik, selanjutnya reaksi yang terlibat pada TH2 yaitu crosstalk antara sel ILC2 dan TH2 selama respon imun tipe 2. Setelah distimulasi oleh produk cacing atau alergen, sel epitel atau Storman dapat menghasilkan sitokin inflamasi termasuk IL-33, IL-25, dan TSLP yang mampu mengaktifkan ILC2S dengan memproduksi sitokin efektor tipe 2 seperti IL-4 dan IL-13. ILC2 dapat mendorong imigrasi sel dendritik ke dalam kelenjar getah bening untuk menginduksi diferensiasi sel TH2. Beberapa ILC2 juga mengekspresikan MHC2 yang memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan sel TH2 melalui presentasi antigen. Dengan demikian, ILC2 dapat mendorong diferensiasi lebih lanjut sel TH2 awal, yang di sisi lain sel TH2 dapat memperluas ILC2 melalui produksi IL2 sitokin. Efektor termasuk IL4 dan IL13 yang diproduksi oleh sel TH2. Juga dapat secara tidak langsung menginduksi perluasan IL2 yang melalui stimulasi sel epitel untuk menghasilkan sitokin inflamasi yang mengaktifkan ILC2 seperti IL25 dan TSLP. Baik, selanjutnya sel T helper TH17. Sel T helper TH17 memiliki fungsi utama sebagai sel pembantu dalam sistem imun ekstraseluler seperti pada infeksi bakteri dan jamur. Sel ini dapat merangsang neutrofil dan monosit untuk menginduksi inflamasi. Sel ini menghasilkan sitokin IL-17 yang akan merangsang pembentukan kemokin dan zat antimikroba, serta IL-22 yang berfungsi untuk menjaga lapisan pelindung epitel. Untuk
Selanjutnya adalah mekanisme sel TH17. Yang pertama, peran limfosit innate pada inisiasi dan amplifikasi respons sel TH17. Pada proses ini, sel yang terinfeksi akan mengaktifasi sel imun melalui pattern recognition receptors atau PRRs. Kemudian sel imun teraktivasi akan memproduksi interleukin 1 beta, interleukin 6, dan interleukin 23. Hal tersebut akan menginduksi respon interleukin 17 yang diperkuat dari gabungan gamma delta T cell dan CD4 plus T cell. Kemudian interleukin 17 akan menginduksi produksi sitokin inflamasi oleh sel epitel dan stroma. Mekanisme sel TH17 yang kedua adalah TH17 pada liver disease. Sel TH17 menghasilkan IL-17 yang menstimulasi berbagai jenis sel non-parenchyma hati termasuk monosit sel Kupffer atau myeloid dendritic cell MCD, kemudian sel epitel empedu, sel stellate untuk mengeluarkan sitokin proinflamasi dan kemokin sehingga menginduksi peradangan hati. IL-17 juga dapat merangsang hepatosit untuk memproduksi C-reactive protein atau CRP dan meningkatkan kelangsungan hidup hepatosit. Sel 17 juga memproduksi IL-22 yang meningkatkan kelangsungan hidup hepatosit, merangsang LPS binding protein atau LBP, merangsang proliferasi hepatosit atau proliferasi anti-apoptosis, dan merangsang hepatosit untuk memproduksi protein fase akut. Penanggulangan antara efek proinflamasi dan anti-apoptosis dari IL-17 dapat berkontribusi pada efek minimal IL-17 pada hepatitis sel T yang diinduksi oleh kon E, di mana kon E adalah menginduksi nekrosis hati. Mekanisme sel T17 yang selanjutnya adalah partisipasi TH17 pada proses inflamasi. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, TH17 yang diinduksi oleh SFB pada minggu pertama akan menghasilkan IL-22 dan IL-17A. Kemudian pada yang minggu kedua akan berkembang melalui proses fosforilasi oksidatif sehingga menghasilkan sel T memori atau sel T yang tidak aktif yang metabolismenya teredam. Sehingga sel T ini akan tinggal di dalam jaringan mengalami hemostatis. Kemudian dapat disimpulkan bahwa SFB TH17 ini tidak berperan dalam proses inflamasi. Kemudian dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, TH17 yang diinduksi oleh patogen berupa Citrobacter rodentium pada minggu 1 akan menghasilkan IL-22 dan IL-17A, dan minggu kedua akan berkembang melalui proses glikolisis aerobik dan juga fosforilasi oksidatif, menghasilkan interferon gamma atau AFN gamma yang menunjukkan plastisitas yang tinggi terhadap sitokin inflamasi, di mana interferon gamma ini merupakan efektor inflamasi atau sangat glikolitik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Citrobacter TH17 itu berperan dalam proses inflamasi. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.